Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, saat ini kita mau beribadah, kita mau berkumpul, kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Nah, adik-adik, sekalipun kita beribadah dari rumah, tetaplah sukacitanya, karena Yesus hadir setiap waktu, dimanapun kita berada. Nah, adik-adik semua di rumah duduk yang manis, mau mendengarkan, mau beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Adik-adik semuanya lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami mau beribadah. Tuhan tolong kami, berikan hati kami hati yang mau beribadah, hati yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Bapa, biarlah hari ini Tuhan kami merasakan kuasa-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan, di tengah puji-pujian, di tengah berdoa, dan bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami terus dibangun, diajari, terus kami Bapa dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang boleh menyampaikan firman Tuhan, urapi adik-adik di rumah semuanya, dan adik-adik boleh merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita katakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkan hati yang sedih.
kita Tuhan. Tidak berkesudahan kasih-Nya, cintanya bagi kita. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari untuk melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ya Yesus baik, Mu amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Mu amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Adik-adik semuanya, sikap hati, menyerahkan hati kepada Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini dan katakan, "Ku cinta Yesus."
adik-adik semuanya? Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kalau Surya percaya, adik-adik semua masih tetap semangat beribadah. Sekalipun kita lewat online. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah. Karena itu, kita harus tetap mengucap syukur. Kala Surya akan membawakan firman Tuhan untuk kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kalau pada hari ini, pada pagi hari ini kami masih boleh ada untuk beribadah di hadapan-Mu. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus mengajar kami untuk mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Tolong juga Kala Surya supaya pimpinan Roh Kudus yang mengajarinya untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adikku semuanya, khususnya yang sudah bisa membaca, ayo ambil Alkitabnya. Kita membaca firman Tuhan. Pagi hari ini Kala Surya mengambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 13. Sekali lagi, Matius 6 ayat 5 sampai 13. Judulnya di sini hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau Surya percaya, semua adik-adik sudah tahu tentang doa. Pagi hari ini kakak mau tanya, siapa yang suka berdoa?
Puji Tuhan, semua adik-adiknya kakak suka berdoa. Berdoa itu adalah sesuatu cara kita untuk menghampiri Tuhan kita. Pada zaman Yesus juga, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama, mereka juga berdoa. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa mereka itu berdoa dengan berbagai cara, dengan berbagai motivasi. Dikatakan di dalam Alkitab, ada yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan. Ada yang berdoa di depan rumah-rumah ibadah. Ada yang berdoa dengan suara yang nyaring dan bahasa-bahasa yang bagus dan yang panjang. Karena mereka berpikir dengan cara itu mereka sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu berdoa. Tetapi firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bukanlah hal yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Dikatakan bahwa mereka itu dengan memamerkan, dengan menunjukkan di depan orang-orang, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Tuhan katakan mereka sudah menerima upahnya. Karena mereka ingin dipuji orang, karena mereka ingin dilihat dan dihargai oleh orang. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana cara kita berdoa. Saya yakin, kakak percaya, adik-adik tahu bahwa doa itu adalah nafas, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Setiap saat kita harus berdoa. Coba adik-adik, Petrus 1 berdoa untuk apa? Oh ya, berdoa waktu mau makan. Ya, berdoa mengucap syukur. Berdoa mau sekolah. Berdoa untuk juga menyerahkan atau meminta sesuatu kepada Bapa. Di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa, supaya kita berdoa bukan dengan hanya kata-kata yang manis, tetapi Tuhan meminta kita, masuklah ke dalam kamarmu. Tidak perlu dilihat orang banyak, tetapi berdoalah, ungkapkanlah apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan. Berdoa itu berarti kita berkomunikasi, berbicara dengan Bapa. Kita yakin, kita percaya bahwa Bapa kita, walaupun kita tidak melihat, tetapi Dia mendengarkan kita. Adik-adik, situasi saat ini, berita-berita saat ini banyak yang membuat hati sedih, kadang-kala khawatir karena berita yang begitu mengerikan. Tetapi
kita sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, diajarkan untuk tetap berdoa. Percayalah, Tuhan akan selalu menolong kita dalam setiap situasi. Karena itu, Kala Ria menekankan, tetaplah berdoa. Doa adalah ungkapan hati kita untuk hidup seturut kehendak Tuhan dan mengharapkan agar kehendaknya yang jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita tetap kuat melalui doa dan doa kepada Tuhan kita Yesus. Terima kasih. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami punya cara yang luar biasa yang Tuhan ajarkan untuk menghampiri Engkau, yaitu dengan doa. Karena kami tahu Bapa, dikala kami berdoa, dikala kami datang menghampiri Engkau, Engkau yang akan menopang, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menjaga kami. Sekalipun situasinya tidak baik, tetapi Tuhan akan selalu memberikan kami kekuatan dan juga kemampuan untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Bapa, kami serahkan juga keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Untuk ayat hafalan tidak perlu dikirim, tetapi kakak mengharapkan semuanya adik-adik bisa membaca, bisa mengetahui dan juga bisa menghafalkan doa Bapa kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.